Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang berjudul Pentingnya Memahami Bahaya Bahan Kimia serta Hubungannya dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium. Yang terhormat, Bapak Andi Moj Januariana MKOM. Perkenalkan, nama saya Misal Zaidi Anissa dari kelas 1D. Apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah tempat untuk melakukan percobaan, pengamatan, dan latihan serta pengujian konsep teknologi dan pengetahuan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuannya untuk memahami lebih banyak bahan kimia dan hubungannya dengan kesehatan, keselamatan kerja di laboratorium. Apa sih bahan kimia? Bahan kimia ini memiliki lambang bahaya yang khas berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu korosif, eksplosif, berbahaya, beracun, pengoksidasi, dan berbahaya bagi lingkungan. Di sini ada alat-alat pelindung diri yang wajib dipakai di laboratorium. Contohnya ada jas lab, sarung tangan, alas kaki, dan masker. Pasti itu bisa mengurangi resiko kecelakaan di laboratorium. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah dampak yang perlu diperhatikan dan dicegah, maka hal ini harus dihindari dan diantisipasi supaya tidak terjadi. Berikut ada simbol bahaya dan sifat bahan-bahannya. Yang pertama, ada korosif, contohnya HCl, asam sulfat, natrium hidroksida. Yang kedua, ada mudah meledak, contohnya ada KCl3, NH4OH, dan amonium. Yang ketiga, ada iritan yang berbahaya, contohnya NaOH, C12, C6H5OH. Yang keempat, ada beracun, contohnya metanol, benzena, dan zat karsinogen. Gatal, iritasi, dan kulit dapat terkelupas. Yang kelima, pengoksidasi atau oxiding. Contohnya ada hidrogen, peroksida, kalium perklorat, dan asam nitrat. Yang keenam, ada berbahaya bagi lingkungan. Contohnya ada petroleum bensin dan tetraklorometan. Berikut adalah gambar-gambar resiko yang bisa disebabkan. Efek atau resiko yang dapat ditimbulkan dari menghirup bahan kimia terus-menerus adalah terjadinya gangguan pernafasan, sakit kepala, serangan asma seperti di gambar yang sebelumnya, dan resiko lainnya yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Di sini ada metode penelitiannya yang digunakan untuk mengetahui berbagai jenis bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia serta penanganan yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja saat menggunakan bahan kimia, yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan studi pustaka. Dengan menggunakan studi pustaka ini, peneliti mencari informasi dari berbagai sumber, yaitu berasal dari artikel jurnal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan bahan kimia memiliki simbol bahaya yang dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu korosif, flammable, atau menyala, eksplosif, harmful, iritan, toksik atau beracun, oxidizing atau oksidator, dan dangerous for the environment, berbahaya bagi lingkungan. Hasil studi pustaka bahan kimia yang menunjukkan bahwa setiap bahan kimia memiliki bahayanya masing-masing. Bahan kimia ini berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi 7, yaitu bahan kimia bersifat korosif atau bahan yang dapat merusak jaringan tubuh, bahan kimia bersifat eksplosif atau bahan yang mudah meledak, bahan kimia yang bersifat flammable atau bahan kimia yang mudah menyala atau bisa terbakar, bahan kimia pengoksidator atau bahan kimia yang dapat menyebabkan oksidasi, bahan kimia bersifat racun, bahan kimia bersifat iritan, dan bahan yang dapat berbahaya atau dapat mencemari bagi lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.